Setelah melakukan rapat bersama, KPU Tulungagung akhirnya menetapkan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan pemilihan Bupati Tulungagung pada Kamis 5 Juli 2018 siang di salah satu hotel di Tulungagung. Dalam penetapan hasil perolehan suara dalam Pilgub Jatim dan Pilbub tersebut, dihadiri oleh Ketua KPU Tulungagung, seluruh Komisioner KPU Tulungagung, anggota Panwaslu, Forpimda, LSM, media, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, partai politik, para tim sukses dan anggota PPK. Adapun hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati, yakni pasangan nomor urut 1 Margiono Eko Prisdianto memperoleh suara sebanyak 237.775 suara atau 40,03%. Kemudian pasangan nomor urut 2 yakni Syahri Mulyo Marioto Birowo memperoleh suara sebanyak 355.201 suara atau 59,97%. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2018. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Margiono Eko Prisdianto dengan perolehan suara sebanyak 237.775 suara. B. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Syahri Mulyo SIMSI DS Marioto Birowo MM dengan perolehan suara sebanyak 356.201 suara. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juli tahun 2018 pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara hasil perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur, yakni pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak memperoleh suara sebanyak 304.149 suara. Kemudian pasangan nomor urut 2 yakni Syaifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno memperoleh 290.498 suara. Dengan hasil tersebut, Suprihno mengatakan, maka tahapan pilkada di Tulungagung bisa dikatakan telah selesai. Menurutnya, untuk pemilihan bupati, pihaknya hanya tinggal melakukan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Tetapi, hal itu masih menunggu ada atau tidaknya gugatan atau sengketa hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk pilihan gubernur, masih akan dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa ini merupakan hasil akhir. Jika ada yang keberatan dan saksi tidak menerima, maka dipersilahkan mengisi formulir DP2. Itu tentu saja ada persoalan-persoalan yang disepakati atau tidak. Terus kemudian dalam rekapitulasi tentu saja kalau ditemukan beberapa kesalahan itu boleh dilakukan pembetulan. Nah, pembetulan itu yang harus kemudian kalau memang ada keberatan-keberatan terhadap proses itu silakan dibetulkan. Nah, tentu saja dasarnya adalah data-data yang valid terkait dengan proses pembetulan itu. Dan mereka juga boleh kemudian kalau kemudian ternyata pembetulannya atau kemudian usulan untuk dibetulkan itu tidak diterima oleh KPU, mengajukan keberatan melalui model DP2. Tetapi kalau kemudian proses-prosesnya itu sudah dilakukan,
pembetulan sudah dilakukan atau kemudian usulan-usulan untuk pembetulan itu tidak didasarkan pada data-data yang valid, tentu saja KPU boleh menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apakah seseorang pasangan calon ini boleh tidak bertanda tangan terhadap berita acara itu. Ya tentu saja mereka boleh untuk tidak tanda tangan terhadap berita acara itu, di plano tidak tangan, tidak ada persoalan. Tetapi bahwa kemudian patut dipahami bahwa berita acara tetap kemudian sah menurut hukum. Jadi kalau ada keberatan, silakan keberatan. Kalau kemudian keberatannya itu berdasar dan datanya valid, akan dilakukan pembetulan oleh KPU. Tapi kalau tidak valid, KPU boleh menolak. Yang kedua tadi, kalau kemudian prosesnya adalah proses pembetulannya itu kemudian merasa keberatan atau kemudian tidak mau tanda tangan, tidak ada persoalan, boleh tidak tanda tangan, tetapi bahwa berita acara itu sah, tetap sah. Pemirsa, itulah tadi sejumlah kegiatan di lingkup Pemkab Tulungagung yang berhasil kami rangkum dalam program Pojok Tulungagung episode hari ini. Nantikan berbagai kegiatan dan informasi lain seputar Kabupaten Tulungagung dalam program Pojok Tulungagung episode selanjutnya. Saya Anissa Azhara, terima kasih dan sampai jumpa.